Hasil drawing perempat final Liga Champions, final kepagian, Chelsea versus Real Madrid, Manchester City versus Bayern Munich. Chelsea asuhan Graham Potter akan menghadapi juara bertahan Real Madrid pada perempat final Liga Champions 2022-2023, mengulang babak 8 besar edisi sebelumnya. Namun, laga terakbar babak ini, yang bisa dibilang final kepagian, tersaji pada partai Manchester City versus Bayern Munich, di mana Pep Guardiola harus melewati rintangan dari bekas klubnya untuk mempersembahkan si kuping besar pertama The Citizens. Thierry Henry tolak latih timnas wanita Prancis. Rencana Federasi Sepak Bola Prancis untuk meminang Thierry Henry jadi pelatih timnas wanita Prancis ternyata bertepuk sebelah tangan, karena Henry menolak tawaran tersebut. Aulas mengungkapkan kepada Le Figaro bahwa sudah ada pendekatan secara pribadi dari dirinya kepada Henry. Hanya saja, pria berusia 45 tahun itu tidak tertarik menukangi timnas wanita Prancis. Saya sudah menyampaikan pertanyaan kepada Henry, tetapi responsnya tidak positif. Dia sama sekali tidak ada ketertarikan saat ditawari, ungkap Aulas. Tampil memukau, Facundo Pellistri diprediksi bakal jadi pemain penting untuk MU. Sebuah dukungan diberikan Owen Hargreaves kepada Facundo Pellistri. Ia percaya, winger asal Uruguay itu bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Hargreaves menyebut bahwa Pellistri bukan tipikal winger yang suka pamer trik. Ia benar-benar tampil berbahaya di kotak penalti, sehingga ia senang melihat permainannya. Saya rasa dia memiliki sesuatu yang istimewa. Dia tidak suka bertele-tele dan memberikan dampak yang positif bagi timnya, ujar Hargreaves. Ruben Amorim, sosok yang ogah disebut The New Jose Mourinho. Pamor Ruben Amorim naik lagi, setelah mengantarkan Sporting Lisbon menuju perempat final Liga Eropa. Pelatih yang baru berusia 38 tahun itu, dijuluki media-media di Inggris, dengan sebutan The New Mourinho. Dilihat dari beberapa aspek, Amorim memang punya ciri khas untuk menjadi penerus Jose Mourinho. Hanya saja, ia menolak julukan itu. Tidak akan pernah ada yang namanya Mourinho lagi. Mourinho itu unik, ujar Amorim. Sindir Juventus, Jose Mourinho, mereka tidak seharusnya berada di sini. Jose Mourinho melontarkan sindiran keras pada Juventus. Pelatih asal Portugal tersebut merasa bahwa klub degradasi dari Liga Champions, seperti La Vecchia Signora, tidak seharusnya berada di babak perempat final Liga Eropa. Terdapat beberapa tim yang menurut saya seharusnya tidak berada di sana. Jika mereka tersingkir dari sebuah kompetisi, mereka harus pulang. Jadi, jika Liga Eropa dimenangkan oleh tim yang tersingkir dari Liga Champions, maka itu tidak akan berarti bagi saya, ucap Mourinho. Klasik, Jose Mourinho bawa AS Roma ke perempat final Liga Eropa dengan 0 shot on target. AS Roma lolos ke perempat final Liga Eropa dengan cara yang khas Jose Mourinho. Pada laga leg kedua, Il Lupi tampil dengan gaya klasik Mourinho, yakni bertahan total, dan gagal melepas shot on target. Ketika membawa Porto dan Inter Milan juara Liga Champions, Jose Mourinho sebagai pelatih, punya gaya yang khas. Mourinho mampu meracik tim dengan lini belakang yang solid. Mereka kemudian efektif di lini serang. Nah, cara klasik itu terjadi pada leg kedua Liga Eropa. Roma bermain pragmatis, untuk bisa menahan imbang Sociedad. Sheikh Qatar PD, bisa beli Manchester United. Dilansir dari Sky Sports, perwakilan dari Sheikh Jassim Al Thani sudah datangi markas latihan Manchester United. Namun, pertemuan dilakukan secara tertutup. Menurut Fabrizio Romano, Sheikh Jassim Al Thani percaya diri akan mendapatkan Manchester United. Apalagi, pemimpin Qatar Islamic Bank tersebut sudah punya program jelas untuk kembali membangkitkan kejayaan MU. Al Thani menjanjikan untuk memperkuat skuad, sistem manajemen klub, dan pengembangan untuk fasilitas tim akademi. Juventus bantah kabar, mau putus kontrak Paul Pogba. Muncul rumor, Juventus mau putus kontrak Paul Pogba, karena si pemain cedera melulu. Namun, pihak klub membantah hal tersebut. Direktur Juventus, Francesco Calvo menegaskan, rumor tersebut tidak benar. Kami tidak akan melakukannya, semua cerita itu palsu, tegasnya dilansir dari DAS. Juventus adalah sebuah keluarga. Kami melihat Pogba akan memberikan yang terbaik, ketika dia sudah pulih nanti, ujarnya. Haaland bagus, tapi Osimhen dinilai lebih lengkap. Erling Haaland tampil fenomenal bersama Manchester City saat ini. Namun secara permainan, Victor Osimhen dianggap lebih lengkap.
Mantan gelandang Man City, Dietmar Hamann, melihat Haaland memang mesin gol sejati. Tapi secara permainan, tak lebih baik dari pemain Napoli, Victor Osimhen. Sebab, Haaland selalu butuh disuplai, dan keterlibatannya dalam membangun permainan tim, relatif minim. Hamann percaya, Osimhen lebih lengkap, karena pergerakannya lebih luas dan luas. Sindiran pelatih Real Betis untuk Manchester United, menang karena faktor uang. Kekecewaan terlihat dari pelatih Real Betis, atas kekalahannya melawan Manchester United di Liga Eropa. Manuel Pellegrini menyinggung perbedaan yang besar, dalam segi pengeluaran klub. Perbedaan dalam pertandingan ini, adalah bahwa mereka memiliki anggaran 10 kali lipat dari kami. Kami kurang beruntung dalam undian. Kami kalah melawan tim yang lebih superior, ungkap Pellegrini. Kami memiliki peluang. Mereka memiliki satu, dan mereka berhasil, ujar Pellegrini. Kabar baik, Christian Eriksen segera comeback di skuad Manchester United. Ten Hag menyebut, bahwa Eriksen sudah memasuki tahap akhir dalam pemulihan cederanya. Alhasil, ia sedikit lagi bisa comeback di tim utama MU. Ten Hag menyebut, bahwa sang gelandang akan siap merumput kembali setelah jeda internasional nanti. Eriksen belum siap untuk bermain di hari Minggu nanti. Namun, dia siap merumput lagi di bulan April. Dan ia sedikit lagi sudah bisa bermain, sambung Ten Hag. Liverpool coba tikung Arsenal, untuk transfer Julian Brandt. Rencana Arsenal untuk merekrut Julian Brandt di musim panas nanti, menemui kendala baru. Sang gelandang, dilaporkan masuk dalam rencana transfer Liverpool di musim panas nanti. Dilansir 90 Min, bahwa Liverpool benar-benar serius ingin mendatangkan Brandt. The Reds sudah menghubungi agen sang gelandang. Mereka mengungkapkan ketertarikan pada pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun, pihak Brandt masih belum mengiyakan ajakan pindah dari Liverpool. Mereka masih mempelajari semua tawaran yang masuk. Chelsea mundur dari perburuan Marcus Thuram. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Marcus Thuram, sudah tidak lagi diminati Chelsea. Menurut laporan Sky Sports, Chelsea sudah tidak berminat untuk mendatangkan Thuram di musim panas nanti. Chelsea memang sedang mencari striker baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan peran Romelu Lukaku di lini serang mereka. Namun, Chelsea dilaporkan tidak lagi meminati sang striker, karena Graham Potter mencari striker dengan gaya bermain yang berbeda. Dipuji Pep Guardiola, bos Napoli, itu taktik untuk menjatuhkan kami. Pep Guardiola mengatakan, bahwa Napoli merupakan tim terbaik di Eropa untuk saat ini. Bahkan, menyeimbangi Arsenal. Akan tetapi, Spalletti membalas, bahwa itu hanyalah omong kosong, agar timnya bisa ditaklukkan oleh skuad asuhan Pep Guardiola. Ex-pelatih AS Roma itu merasa tidak bangga, setelah apa yang dikatakan oleh Guardiola. Tidak, saya tidak bangga. Itu tidak membuat saya bangga. Ini adalah permainan, untuk memberi tekanan pada yang lain. Kita semua sudah mengetahuinya, kata Spalletti. Victor Osimhen, buka peluang gabung Manchester United. Osimhen menyebut, bahwa saat ini fokus utamanya adalah Napoli. Jadi, ia baru akan membicarakan masa depannya ketika musim 2022-2023 berakhir. Saya rasa, untuk saat ini saya berada di jalur yang tepat. Untuk pembicaraan masa depan saya, mungkin baru bisa dilakukan di akhir musim nanti, ujar Osimhen. Saya akan duduk bersama agen saya, dan mendiskusikan segalanya. Saya juga akan berbicara dengan klub, terkait masa depan saya. Real Madrid tidak bisa mainkan wonderkid ini, di laga El Clasico. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Los Blancos dilaporkan tidak bisa memainkan Alvaro Rodriguez, di laga El Clasico nanti. Menurut laporan Marca, Rodriguez akan absen di El Clasico, karena faktor akumulasi kartu. Sang striker sudah mengoleksi total 4 kartu kuning, di kompetisi domestik Spanyol. Pada pekan lalu, ia mendapatkan kartu kuning, saat menghadapi Deportivo La Coruna, bersama tim Castilla Real Madrid. Sesuai dengan aturan sepak bola Spanyol, akumulasi 5 kartu kuning tersebut, membuat Rodriguez harus absen di laga berikutnya. Didepak Madrid dari UCL, ini yang dikeluhkan Alisson dari skuad Liverpool. Alisson mengatakan, Liverpool kalah dari Real Madrid di Liga Champions, karena faktor cedera pemain. Plus sikap pemain yang kurang tepat. Musim ini, Liverpool mengalami masalah dengan cedera pemain. Banyak pemain mereka di berbagai lini, tumbang silih berganti. Alisson mengaku, ia sebenarnya tak mau cari-cari alasan, atas kekalahan Liverpool dari Real Madrid.
Namun, ia menegaskan, hasil negatif yang didapat timnya tak lepas dari badai cedera tersebut. Habis pesta Piala Carabao, Ten Hag ingin tambah Piala FA. Erik Ten Hag mengaku sangat lapar untuk mendapatkan trofi lagi. Ten Hag menyebut, timnya harus memenangkan Piala FA, jelang laga perempat final melawan Fulham. Ten Hag mengaku ingin membangkitkan lagi rasa lapar Man United terhadap gelar musim ini. Ten Hag merasa, trofi menjadi bahan bakar paling ampuh, agar Man United terus berkembang. Trofi Piala FA, motivasi yang sangat besar. Kami menikmati, memenangkan trofi Piala Carabao, dan itu harus menjadi bahan bakar berikutnya, ujar Ten Hag dikutip dari BBC. Dele Alli jadi rebutan duo Milan, di musim panas 2023. Dele Alli, nampaknya akan melanjutkan karirnya di Italia musim depan. Sang gelandang dilaporkan diminati oleh AC Milan dan Inter Milan di musim panas nanti. Menurut laporan Sempre Milan, dua Milan itu sangat tertarik untuk menggunakan jasa Alli di musim panas nanti. Mereka tahu bahwa sang gelandang punya talenta yang sangat besar. Baik Inter maupun Milan, sama-sama optimistis bisa membangkitkan performa Alli. Jadi, mereka akan mencoba mengajaknya pindah ke Italia. Liverpool ingin bajak gelandang Bayern Munchen ini. Ada gosip baru beredar seputar aktivitas transfer Liverpool. The Reds dilaporkan akan membajak Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen di musim panas nanti. Menurut laporan Vicajes, bahwa Liverpool memiliki kans yang sangat besar untuk mengamankan jasa Gravenberch di musim panas nanti. Pasalnya, sejauh ini ia minim mendapatkan jam bermain di skuad di Rotten. Sang gelandang tidak senang dengan situasi ini. Sehingga, Liverpool akan mencoba untuk membajaknya dari Bayern.